saya ada dapat laporan dari warga yang intinya bahwa telah ditemukannya mayat yang nggak tahu itu mayat dari mana, seperti itu. Kita langsung mengecek ke lokasi bahwa kebenarannya benar-benar mayat tersebut emang ada apa enggak. Setelah kita cek emang ada, yang tidak diketahui identitasnya. Oke, tapi ketika melihat secara langsung kondisi korban atau jenazah ini seperti apa, Pak? Apakah kemudian ada luka, misalnya bekas kecelakaan atau seperti apa? Bisa dibagi informasinya ke kami, Jadi kalau setelah saya lihat bahwa posisi jenazah tersebut kan posisi tengkurap, jadi nggak lihat semata-mata. Jadi begitu kita amankan atau kita pinggirkan di sebelah sana, di tipe sebelah sana, ternyata dari tim Inafis bahwa kita lihat sendiri bahwa dari fisiknya matanya sudah rusak, yang sebelah kanan sama telinga kanan kiri sudah rusak. Oke, kemudian setelah itu langsung dibawa setelah Inafis baru di situ dicek sama tim Inafis maksudnya keberadaan fisiknya ini itu. Setelah itu baru di otopsi ulang di Margono. Oke, ada hal-hal yang disampaikan oleh tim Inafis, Pak, berkaitan dengan kematian dari jenazah itu? Jadi menurut informasi dari tim Inafis bahwa jenazah tersebut meninggal posisinya masih hidup pada waktu itu. Indikatornya dari mana mengenai kematian korban? Jadi indikatornya kondisi untuk mayat tersebut itu di dalam mulut sampai paru-parunya itu ada pasir dan ada air yang di dalam paru-paru itu. Jadi kalau posisi mungkin menurut keterangan dokter, mungkin kalau posisi sudah mati ditenggelamkan itu nggak mungkin pasir itu masuk. Gitu. Dwi yang kala itu turut membantu evakuasi jasad Handi dari pinggir Sungai Serayu pun tak menyangka jika sosok jasad ini adalah korban kecelakaan di wilayah Nagrek yang sudah sepekan dalam pencarian pihak keluarga dan aparat kepolisian daerah Jawa Barat. Nah, Pak, setelah itu kan kemudian dilakukan proses identifikasi. Ya. Pada akhirnya ditemukan atau diketahui bahwa yang bersangkutan adalah korban kecelakaan. Gimana ceritanya? Belumnya kejadian ditemukan ini kan mungkin dari pihak korban atau mungkin dari keluarganya, mungkin laporan ke polisi bahwa keluarganya telah hilang atau mungkin telah kecelakaan. Makanya ada beberapa ciri-ciri yang mungkin menggambarkan bahwa arahnya ke sini gitu loh. Akhirnya didatangilah dari Polres Bandung ke Polres Banyumas. Dan akhirnya dinyatakan bahwa yang bersangkutan atau jenazah yang ditemukan itu adalah korban kecelakaan atau korban yang diduga tabrak lari di wilayah Nagrek, Jawa Barat. Iya. Dikarenakan jasad Handi ditemukan tanpa identitas, tubuh Handi pun dikuburkan di pemakaman umum wilayah Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah. Kami pun melanjutkan langkah untuk menuju tempat dimakamkannya Handi pasca ditemukan jasadnya di Sungai Serayu. Bagi masyarakat Rawalo, tanah ini sudah banyak menguburkan jasad manusia yang tubuhnya ditemukan di wilayah Sungai Serayu tanpa identitas. Setelah jenazah Handi ditemukan oleh warga setempat di tanggal 11 Desember 2021, kemudian langsung dibawa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Margono untuk dilakukan proses identifikasi jenazah, termasuk juga otopsi untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab kematian. 4 hari setelah dilakukan proses otopsi dan juga identifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Margono, ternyata tidak berhasil ditemukan identitas yang bersangkutan, sehingga ini yang kemudian membuat tim petugas memutuskan untuk mengembalikan jenazah tersebut kepada warga setempat yang pertama kali menemukan jenazah Handi. Dan disinilah kemudian pertama kali jenazah Handi dimakamkan, pemirsa, tepatnya ini di lokasi Banjarparatan di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Dan kemudian setelah dimakamkan di sini, kurang lebih informasi dari warga setempat dan juga pihak kepolisian menyebutkan bahwa 3 hari setelah dimakamkan di lokasi ini, pemirsa, kemudian pihak keluarga mendatangi pihak kepolisian dan barulah di situ diketahui bahwa jenazah yang dimakamkan di sini adalah korban kecelakaan di wilayah Nagrek, Jawa Barat, melalui laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Kemudian setelah itu baru pihak keluarga meminta kepada pihak petugas tempat untuk membongkar makam ini dan juga kemudian memindahkan jenazah Handi ke wilayah tempat tinggal mereka di wilayah Nagrek, Jawa Barat. Tim Fakta pun melanjutkan langkahnya menuju jembatan yang diduga kuat menjadi tempat Handi dan Salsabila dibuang oleh 3 oknum TNI.
Nah, pemirsa, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh warga yang pertama kali menemukan jenazah Handi, menyebutkan bahwa diduga di lokasi inilah, di Jembatan Menganti, merupakan lokasi pertama kali jenazah Handi ini dibuang oleh ketiga oknum anggota TNI. Kenapa? Karena berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh warga bahwa di ujung sana ini merupakan Sungai Serayu, dan tepat di Sungai Serayu itulah jenazah dari Handi ditemukan pertama kali oleh warga sekitar. Dan kalau kita melihat, memang pemirsa, kalau Anda lihat juga, ini merupakan ruas jalan dari arah Bandung Jogja sebelah kanan saya, ini menuju ke sebelah kiri saya, yaitu wilayah Cilacap. Nah, menjadi pertanyaan saya juga saat ini, kalau Anda lihat tepat di belakang saya pemirsa, ada 2 anggota TNI yang saat ini berada di lokasi, di mana lokasi ini menurut keterangan warga diduga sebagai lokasi pertama kali ketiga oknum anggota TNI ini membuang jenazah Handi.